Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha min ad-dunub ma lam yu'ti kabira wa dhalika ad-dahra kullah." Tidaklah seorang muslim yang mendapatkan waktu salat fardu, kayak tadi misalnya kita maghrib, insyaallah sebentar lagi isya, lalu dia membaguskan wudunya. Di sini makna membaguskan wudu adalah menyempurnakannya, tidak tergesa-gesa, pelan-pelan wudu itu. Dinikmati semua gerakannya, dipastikan semua tubuh terkena, termasuk sunnah Nabi menyelat-nyelat di antara jari supaya semuanya kena. Khusyuk, ya, konsentrasi dan rukuknya, kecuali ia merupakan sholatnya itu pelebur baginya bagi dosa-dosa sebelumnya selama dosa besar tidak dilakukan, dan hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis ini riwayat Muslim nomor 228. Juga dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man shalla raka'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat 2 rakaat sunnah atau wajib, di mana dia tidak berbicara kepada dirinya, dalam hatinya, di dalamnya, kan biasanya bisikan dari hati, sehingga hanya kita ikutin bisikan itu, mengingat pekerjaan, mengingat kunci hilang, mengingat untung, mengingat rugi, mengingat masalah. Syaitan ulang itu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat 2 rakaat, di mana dia tidak berbicara dengan dirinya, dia tidak hiraukan, tetap konsentrasi baca-bacaannya sholat, maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni. Khusyuk dalam sholat, konsentrasi. Nanti akan dijelaskan tentu kiat-kiatnya habis ini ya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 159, Muslim 226, Abu Daud 106. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, sholat, kata beliau, maka beliau seperti tonggak pohon karena khusyuknya. Dia sujud, lalu burung-burung hinggap di punggungnya karena menyangkanya pondasi dinding. Maksudnya karena lamanya sujud, tak bergerak-bergerak sampai burung kira dia itu batu, karena menyangkanya pondasi dinding. Suatu hari beliau sholat di Hijr Ismail. Nah, sudah kita tahu tentunya di Hijr Ismail adalah salah satu sudut ya, yang melengket di Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, atau bagian dari Ka'bah sebenarnya. Lalu batu terlontar di depannya. Ada batu besar jatuh di depannya dan sempat menyeret sebagian bajunya. Maksudnya kena badannya, dan bajunya sempat ketarik dengan baju itu. Tapi beliau sedikit pun tidak bergeming. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, "Aku tidak pernah melihat Muslim bin Yasar menengok dalam sholatnya sekalipun. Suatu ketika salah satu sudut masjid roboh. Orang-orang pasar pada panik, namun dia tetap dalam sholat di masjid sama sekali tidak menengok." Jadi kadang ada syaitan menggoda kita untuk menengok ke sana, menengok ke sini, melihat sebuah benda segala macam. Ini kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, menengoknya orang dalam sholat seketika langsung balik lagi kepada sholatnya, itu adalah curian syaitan yang akan mengurangi pahalanya. Bila Ali bin Al-Husain berwudu, maka wajahnya pucat. Maka beliau ditanya, "Mengapa anda selalu pucat begitu saat berwudu?" Maka beliau menjawab, "Tahukah kalian di depan siapa aku hendak berdiri atau sholat?" Sebagian salafus saleh, teman-teman, saya tambahkan dalam riwayat-riwayat seperti ini, itu kalau mereka sholat, datang kumbang atau lebah menyengat dahinya berdarah-darah, mereka tidak berhenti sholatnya. Seperti batang pohon yang kokoh, tidak ada yang bisa ganggu, kan dalam sholat sudah selesai. Mereka betul-betul tahu kalau sholat itu sangat erat hubungannya dengan dia berhadapan dengan raja yang sebenarnya. Sebagian mereka kebakaran sekitar rumahnya, nggak bergerak sampai hangus semua rumah di sekitarnya. Ditemukan oleh masyarakat setempat karena malam hari terbakar, besok pagi dia masih ada sama sejadahnya. Lalu ditanya, "Kenapa kau tidak melarikan diri semalam?" Untungnya Allah selamatkan, semua terbakar kecuali dia sama sejadahnya. Dia mengatakan, "Pada saat saya lagi sholat, saya dengar panggilan kalian. Tetapi saya tiba-tiba mengingat panasnya neraka, maka saya lebih konsentrasi dalam sholat saya supaya Allah selamatkan dari neraka." Dan terbukti Allah selamatkan, tidak terbakar. Ada subjudul yang lain, syarat-syarat batiniyah dari amal-amal hati. Ketahuilah bahwa sholat mempunyai rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Tetapi yang penting adalah ruhnya. Ruhnya sholat adalah niat, ikhlas, khusyuk dan kehadiran hati. Jadi memang sholat punya syarat-syarat, masuk waktu, hadap kiblat, pakai tutup aurat, seterusnya lah ya. Safnya rapi, itu iya. Tetapi ruh yang sebenarnya adalah niatnya dalam hati ikhlas atau tidak, khusyuk dan kehadiran hati. Sholat mengandung zikir-zikir, munajat dan perbuatan-perbuatan. Tanpa kehadiran hati, maksud dari zikir dan munajat tidak terwujud. Kalau kita tidak hadirkan hati kita pada saat mau sholat, memang niat konsentrasi mirip begini. Kalau teman-teman lagi bicara sama seseorang,
dan orang itu kita anggap penting sehingga kita tidak mau kelewatan apa yang dia omongkan, tentu kita akan hadirkan semua anggota tubuh kita. Kita melihat ke arahnya, telinga kita hadirkan, hati kita juga hadirkan supaya mencerna, sehingga pada saat dia bicara yang gembira kita terpengaruh, dia bicara yang sedih kita juga terpengaruh. Itu kurang lebih namanya kehadiran hati. Banyak orang tidak pakai potensi dalam dirinya ini di dalam sholatnya, makanya disentuh oleh beliau. Beliau mengatakan tanpa kehadiran hati, maksud dari zikir dan munajat dengan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya Subhana Rabbiyal Azim, ya, Sami Allahu liman hamida, Rabbi gfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni, dan seterusnya sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ada maksudnya kenapa kita disuruh baca. Harusnya itu diikutkan dengan kehadiran hati supaya tujuannya tercapai. Karena bila kata-kata bukan merupakan ungkapan dari dalam jiwa, maka ia ibarat ucapan orang mabuk. Dia bicara tapi dia nggak ngerti apa. Ia juga tidak mewujudkan maksud dari perbuatan. Karena bila maksud dari berdiri adalah khidmat, kita berdiri menghadap Allah seperti kita sedang berdiri di depan seorang raja misalnya. Tujuannya berdiri adalah khidmat, maksudnya tenang dan konsentrasi apa yang dia mau sampaikan atau apa yang akan dia terima. Jadi seperti orang kalau mau lagi dilantik, ya, bagaimana dia begitu khidmatnya berdiri, siap untuk menerima apapun sumpah kah atau apa saja, itu namanya berkhidmat. Tujuan berdiri sholat itu khidmat. Maksud ruku dan sujud adalah pengagungan dan kerendahan. Kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Ruku itu berarti kita tundukkan kepala kita. Kita sudah tahu kan kalau hormati orang kita kadang tundukin kepala, ya. Bagaimana kalau kita ruku sampai rata antara punggung kita dengan kepala? Itu apa ini? Ini merendahkan diri. Begitu juga dalam sujud, meletakkan dahi kita di tanah. Ya, tempat yang Allah kasih bagian atas ini ditaruh di tanah. Maka ini bentuk kerendahan dan juga pengagungan. Lalu hati tidak hadir, maka maksudnya tidak terwujud. Bila sebuah perbuatan menyimpang dari maksudnya, maka ia hanya sekedar tongkrongan yang tidak berarti. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Biar kau berkurban dengan unta 1000 ekor, kambing 1000 ekor, sapi 1000 ekor, tidak ada manfaatnya kalau kau tidak hadirkan hatimu ikhlas karena Allah. Kalau kau cuma sekedar nyumbang 1 ekor, tapi penuh dengan keikhlasan, jauh lebih besar pahalanya, karena itu yang dijadikan sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kata beliau adalah bahwa yang sampai kepada Allah adalah kriteria yang mendominasi hati, sehingga ia mendorong untuk melakukan perintah-perintah dituntut kepadanya. Jadi kehadiran hati dalam surat adalah keharusan, bukan pilihan. Antum konsentrasi hatinya harus hadir, itu adalah keharusan. Walaupun peletak syariah memaklumi, maksudnya Allah memaklumi kelalaian insidentil, karena hukum kehadiran hati pada awalnya berlaku untuk selanjutnya. Jadi walaupun kadang-kadang antum lalai sedikit dalam sholat, Allah masih maafkan, tapi sebenarnya yang diperintahkan asalnya adalah konsentrasi hati dari awal sampai akhir. أحب الوفاء بشتى الصور